Oke, kali ini saya sudah bersama Benedion. Benedion adalah seorang temannya muslim dan dia adalah penulis, sutradara, dan juga produser film-film yang sangar di Indonesia lah. Nah, tapi kehadiran dia ke sini bukan untuk membahas film, tapi kita akan membahas video-video TikTok. Karena jujur saya dulu lihat TikTok kayak biasa lah, orang joget-joget. Modal sikut-sikut doang. Itu ya udahlah, terserah, itu mungkin mereka passionnya joget tapi nggak ada bakat yang mumpuni, akhirnya joget-joget di TikTok. Oke lah, itu nggak terlalu membuat ada nilai jualnya lah paling. Ada mukanya sama badan. tapi jogetnya tidak ada. Buat gadis-gadis, pria-pria di TikTok, sama satu sadar. biasanya biar Apa? banyak ininya tank top. Itu adalah Itu nilai jualnya di situ, Cuk. skill jogetnya adalah di tank top. Di tank topnya. Bangsat. Tapi itu tidak membuat saya kesel. Meskipun banyak yang cringe di TikTok, ya saya masih bisa mentolerir lah. Tidak membangkitkan kebencian saya, tidak membangkitkan rasa kesal saya. Tapi ada tren di TikTok yang menurut saya ngeselin banget. Yang keselnya saya bukan kesel sama konten, tapi kesel sama diri sendiri. Karena saya jadi penasaran, hidup nggak tenang gara-gara banyak konten TikTok yang ada adegan-adegan yang nggak jelas gitu maksudnya. Itu kan ada akunnya nih. Ya. Apa akunnya? Ada di Twitter, ada TikTok jelek. Nah, ini nih yang menurutku kita harus beda ya. mengerti dulu. Aku nggak setuju disebut TikTok jelek. Oh. Karena Cocoknya apa? sebuah karya itu kalau kita nggak mengerti, bukan berarti jelek. Anda jangan positif. Lo enggak, iya dong. Anda adalah sutradara film. Iya. Oke. Anda biasa mendirect film, biasa nulis film. Iya, betul. Nah, saya butuh kehadiran Anda di sini untuk membedah ini di TikTok, cerita-ceritanya nih apa maksudnya? Makanya kita harus datang dengan pikiran jernih dulu, jangan langsung negatif. Oke. Karena kalau akunnya namanya udah TikTok jelek, itu udah langsung negatif kan. Oke. Karena bukan berarti kalau kita nggak ngerti langsung jelek. Jadi jangan langsung Iya kan? judge. Jangan Kita langsung pernah judge. nonton film Skala Niskala. Ya, dulu pernah nonton film Iya festival kan? ya. Festival kan, itu film festival Skala Niskala. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Jujur, aku juga nggak ngerti. Ya. Tapi apakah film itu jelek? Enggak, katanya Enggak kan, menang di luar negeri, menang di Jerman kalau nggak salah. Itu Jadi film bagus. cerita yang apa namanya, yang nggak jelas atau misteri itu bukan Iya. berarti jelek ya? Belum tentu, Belum bisa tentu aja ya? kita nggak ngerti. Oke. Nah gitu, jadi datang dengan pikiran jernih dulu. Jernih ya. Karena kita datang nonton karena udah akunnya TikTok jelek, kita langsung merasa wah ini pasti jelek nih. Oke. Padahal bisa aja kita nggak ngerti. Bisa aja kita nggak ngerti Iya, ya. betul. Oke. Nah, sekali lagi ya, kehadiran Benedion sebagai sutradara, penulis, dan produser film, dia saya tantang untuk membedah cerita dari TikTok berikut ini. Ya, Kita ulang dari awal. diulang ya. Ulang lagi. Ya. Oke. Nah, ada yang lewat, terus dipeluk. Ya, kita bedah dulu ya. Enggak. Ada dua cewek. Ya, ada dua cewek. Iya kan? Nah, Backgroundnya banyak pohon-pohon. di hutan-hutan. Hutan-hutan, oke. ya kan? Berarti ceritanya ini perkampungan lah. Perkampungan. Mungkin dua cewek ini dari desa Dari mungkin. desa, Ya. gitu. Terus apa? Ini adegan apa nih? Nah, terus Jangan susun dulu. apa itu kok masih positif thinking? Ini Iya. adegan apa? Itu kan ada sekelebat bayangan. Iya. Siapa tahu itu hantu. Kok bisa hantu? Ini mukanya juga sebagai sutradara. Ini ekspresi apa ini? Ekspresi takut bukan? bukan dia tuh lebih kayak pengen menyelamatkan. Kayaknya sih kalau bisa diteliti dia auratnya kebuka. Ini Itu make sense tuh, berarti sesuatu yang tidak kita mengerti. Bukan berarti jelek. Konsepnya menarik nih. Jadi ada cewek. Oh iya iya. Nah, Karena yang satunya pakai pakai hijab. kerudung, berarti Jadi dia lihat- yang alim. lihat temen yang udelnya kelihatan jadi ditutup. Iya, itu masuk akal tuh. Nah, Jadi masuk. iya bener dong. Iya kan, berarti
ini nih kan konsepnya di Iya. kampung, Iya. banyak pohon-pohon. Nah orang kampung itu kan pola pikirnya masih konservatif Ya, kan. jadi yang kalau ada yang aurat tuh nggak boleh gitu. Jadi ber- backgroundnya sendiri udah menunjukkan bahwa ini tuh perkampungan. kampungan. Oh, Dengan itu iya, pola iya, pikir iya. tuh masih konservatif yang aurat tuh tidak boleh diumbar. Kok jadi masuk akal? Udah gitu. Pemeran yang baiknya pakai jilbab. Oke. Menunjukkan bahwa Iya, dia iya. religius. Jadi Dia ini, ingin melindungi temannya. ini short movie hitungannya ya. Iya. 6 detik loh short Nah, movie tentang yang membuat orang merasa ini jelek karena di posting di akun TikTok jelek. Jelek. Padahal belum tentu jelek ya. Iya, coba TikTok belum mengerti nih maksudnya TikTok apa. misteri cocok. Iya, TikTok misteri. Yang jelas ini ada pesan moralnya bahwa cewek hijab ini menutup aurat temennya yang kelihatan. Oke. Sama satu lagi pesan moralnya. Apa? Mungkin mereka jangan bikin TikTok. Oke, itu adalah video pertama. Kita lanjut video. Pokoknya harus selalu Nggak. harus selalu jernih ya. Ini salah satu video yang aku tonton berulang-ulang nih Ben. Oke. Lupa, ada 10 kali aku nggak paham. Coba kita ulang. Ini cewek mau salaman nggak jadi. Terus dikasih tas dibalikin mau salaman nggak jadi. Yang pertama background dulu. Oke. Nah, gimana? Ini video durasinya 7 detik. 7 detik. Bagaimana ente sebagai sutradara menyimpulkan 7 detik adegan ini apa ceritanya? Aku sumpah, saya 20 kali kalau nggak salah ngulang-ngulangin. Nggak paham, kita mungkin TikTok bedah. itu ada durasinya nggak? Minimal maksimal? Nggak tahu minimal Nggak ada. berapa. Berarti 7 detik ini adalah keputusan kreator kan? Iya. Bukan karena Anda menganggap ini kreator? loh, Oh, pecok! loh sesuatu yang membuat itu namanya kreator dong. Iya. Mereka adalah kreator. Iya Nah, bener. Kenapa dibikin hanya 7 detik? Pasti ada tujuannya. Gitu Oh, yang harus kita ada telaah. message ya? Ah. Kayak tadi. Ya kan bisa sebenarnya dia bisa bikin Oke. 15 detik kayak Bisa. tadi ya ini. Kita Kenapa? lihat, kita bedah dari background. Background dulu ya. Nanti kan sebagai sutradara Ya. melihat ini Ini scene-nya kita adalah mata penonton lah. Kalau Ya. ada adegan begini di film tuh, jangan di film, di sebuah audiovisual tuh apa ya yang ditangkap? apa? Ini adalah di rumah. Ya ini kayaknya rumah ya. Cewek rumah. yang bando pink ini mau salaman sepertinya. Iya, sama mungkin dia tuh punya hubungan saudara sama perempuan yang tinggi sebelumnya. Karena perutnya kebuka juga. Karena perutnya kebuka juga dikit. Oh, ini. Jadi ada hubungan saudara. Apa namanya itu kalau satu kedua tuh ada sequel. Sequel ya ini. Sequel cerita di kampung. Iya. nih. Karena sama-sama pusarnya kebuka. Buka, Ini adalah ada dari mata hubungannya. seorang sutradara. Ya, Jadi kita sama harus percaya. yang paling penting lagi adalah ini kayaknya rumahnya dia. Karena dia nggak pakai Nggak sendal. pakai sandal. Pasti daerah situ. Pasti daerah ya? situ. Iya, Dia iya. orang situ. Dan pintu Dia kebuka. berarti akamsi, ya kan? Orang situ. Ya, benar. Pintunya kebuka, Benar. berarti dia orang situ. Kita bedah lagi. Nah, Ini dia mau salaman. Dia mau salaman kan, tangannya diulur. Mau salaman, nggak mau. Nggak mau. Tiba-tiba ada yang ngasih tas. Berarti yang mau disalamin ini tamu. Orang datang. Masuk akal mungkin. Iya Ada kan? tamu, Ada tamu mau salaman nggak Ah, mau. kita sebagai orang rumah situ, ada Corona tamu. mungkin karena corona. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi dia nggak tahu nih orang udah swab test belum, udah rapid test Ini belum. pesan moralnya. Iya, jadi kalau ada orang belum Belum kenal. kenal, Jadi, nggak dekat, jangan mau salaman. jangan mau salaman kecuali dia bawa hasil swab test. Oh. Ini bisa dipercaya karena ini adalah statement dari sutradara. Iya, itulah gunanya kita berpikiran Iya, jernih iya, dulu, jangan bilang bahwa ini jelek. Ini karena nggak- belum tentu kita ini, mengerti. Ini nggak nyambung dan sekarang udah terpecahkan bahwa dari video ini kita ulang sekali lagi. Cewek ini kedatangan tamu, dia mau salaman nggak mau karena Nggak mau, corona. Corona. Tiba-tiba ada sebenarnya tas ini adalah distraction mungkin ya dari adegan utama bahwa nih orang nggak mau salaman. Iya, biasanya kan kalau di film itu kan ada yang membuat orang antagonis itu kena batunya gitu. Iya, iya, Jadi apa yang membuat dia berubah? Ada turning point-nya. Masa orang ini ada turning point-nya? Oh, ada dong. Turning point-nya Kalau adalah kayak- ternyata orang yang dia tolak itu membantu dia gitu. Oh, nggak Gitu. masuk. Nggak. Ini dia nggak kepikiran sejauh ini ada turning point. Turning point-nya itu ada. Jadi itu Ini. kayak
kalau di film tuh paruh keduanya. Jadi Part 2-nya gitu ya? pertengahan film yang membuat karakter antagonis itu berubah Misalnya sifatnya, bertobat gitu. Iya, Oke. kena batunya gitu. Masuk akal penjelasan dari Makanya, nah, kenapa dia bikin 7 detik itu pertanyaannya. Mungkin dia berharap kalau dia bikin 15 detik terlalu mudah dipahami. Jadi ini adalah TikTok satir sebenarnya. Iya, jadi dia tuh sebenarnya gimana caranya supaya ini tuh ditelaah dengan baik. Jadi dia harus bikin cepat biar Sekali lagi ini adalah pendapat sutradara, jadi sebenarnya bisa dipercaya. Oke, langsung ke video selanjutnya. Oke. Ya. Ini ada adegan orang nikahan, salaman. Coba lagu. Coba. Oke, dia dengan nikahan ya. Ya, salaman. Gak mau. Kalau ini Oke, background udah jelas ya. Nah. Acara nikahan. cara nikahan. Sepertinya ini lebih mudah ditebak. Ini lebih mudah ditebak, cuman ada twist ending. Ya. Jadi ada acara nikahan, terus dia pakai masker kan gara-gara corona. Mereka salaman nggak? Ke cowok, yang cowok salaman. Ah, Yang karena salaman. corona tidak apa namanya menular Menular. dari laki ke laki-laki tidak. Tidak menular. Sekali lagi ini sutradara yang ngomong ya. Jadi kita percaya ya Karena teman-teman. corona tidak menular dari laki ke laki-laki, hanya menular dari laki-laki ke perempuan. Ke perempuan, makanya dia tidak mau. Oh, oke. Maaf, nggak ada hasil swab test. Nggak ada hasil swab test. Oke. Habis itu Lanjut karena dia tiba- pikir, wah, gua dianggap membawa corona nih. marah. Dia melecehkan gua nih. Dia gitu. tusuk. Akhirnya marah, dia tusuk. Di voodoo mungkin. Iya, boneka Hello Kitty itu. Oh, Karena iya. kan ceweknya imut kan. Imut, Kalau seperti voodoo Hello kan Kitty. biasa iya. Kalau Oke. pakai voodoo kan biasanya Yang antagonis jahat gitu cewek kan. yang sebelumnya mungkin Iya. yang tadi ya. Iya. Kalau ini kan dia imut ceweknya. Iya, iya, seperti Barbie Gitu, mungkin ah, ya. Barbie jadi pakai Jadi boneka yang voodoo. lucu, ditusuk. Nah, twist Pingsan. endingnya adalah jatuh. jatuh, ternyata dia tuh pura-pura menikah. Karena celana jeans, Bos. Oh iya, iya. Twist endingnya tuh celana jeans. Iya, itu. Karena dia anjir. pura-pura menikah. Oh ini ya. Iya, twist endingnya tuh Ini berarti pernikahan palsu. pernikahan kayaknya. palsu. Twist endingnya ini semua Iya, ini iya, rekayasa. iya. Ini fake, makanya dia Iya, marah. jadi kita tuh sebagai penonton tuh ketipu sama kreatornya. Jangan-jangan Kita pikir bahwa ini tuh adalah nikahan sungguhan. iya, coba kalau kita lihat dari endingnya cewek ini Iya, ini- senyum. Iya, mungkin mereka Dia ini pakai lagi celana di dalamnya, Bro. Iya, lagi di toko apa namanya butik gitu ada. Butik Kita ya. bikin konten nih. Jadi sebenarnya ini pernikahan palsu ya. Pernikahan palsu twist endingnya. Sama hmm. kita perhatikan baju laki-lakinya tuh sama tatapan terakhirnya kayak Kosong. kayak berhasil menipu penonton gitu kan tatapan-tatapannya. Jadi ini bukan nikah real ya. Ingat sekali lagi ini Ya, pendapat twist- ini sih sutradara. paling twist ending sejarah TikTok kali ini kayak. Jadi kita nganggap ini cowok menyantet, ternyata ini pengen membongkar kalau ini pernikahan palsu. Karena yang cewek pakai celana jeans. Celana jeans twist endingnya Masuk itu. akal. Iya kan? Ini sekali lagi Aduh, ini ini sutradara. hormat untuk kreatornya. Iya, nggak Karena- ketebak ya. karena nggak ketebak. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke video selanjutnya ya. Ini makin ke belakang Oke. videonya makin misteri. Kita Kita bedah dengan kepala Oke, jernih. Ini dari Selamat Rehe. Namanya juga udah menarik Oke. ya. Kita tonton dulu ya sampai beres. Lagi. Coba gitu aja. Tonton sekali lagi. Ayo, dipeluk, Dipeluk, Didorong. dipeluk lagi, ditoyor, dipukul, Pukul. diseliding. Kemana ceweknya? Hah? Kemana? Apa ini genrenya apa ini? Dipeluk. Oke, dipeluk satu, ditoyor. Enggak, yang paling penting dari video ini adalah bahwa konten kreator itu tidak boleh bekerja sendirian. Mereka harus Ya. tergabung di komunitas-komunitas sesama konten kreator. Bener. Lihat yang di belakang, ada yang bikin video juga. Perhatiin di belakang, ada yang lagi bikin video juga. Putar deh, bener, putar bener, deh. bener. Dari Iya, awal, iya, iya. dari awal ada yang bikin video juga tuh. Nah,
Ini emang kayaknya ini kayak studio Universal gitu. Iya, Universal jadi Studios. ini adalah kelompok-kelompok Iya. kreator Konten kreator ya. TikTok yang lagi berkumpul, berdiskusi, memikirkan bagaimana cara membuat konten selama 7 detik tapi banyak makna di Tapi dalamnya. mengandung Iya, pesan moral. pesan kayak moral. tadi. Nah, di sini itu ditunjukin bahwa konten kreator itu tidak boleh gampang menyerah seperti cewek ini yang memeluk berkali-kali. Enggak, apa hikmahnya? Ente jangan positive thinking. Saya mempertanyakan fungsi Anda sebagai sutradara. Coba Anda bedah cerita ini. Coba, ini adalah Dia mau setup peluk. ini, peluk. Peluk sekali. Ditolak, ditoyor. Nggak mau, toyor. Oke. Pelukan kedua tetap ditolak, ditoyor. Ditoyor. Dipukul. Kemana ceweknya? Artinya gini. Ketika lu menolak cewek berkali-kali, suatu saat cewek itu akan menghilang dan tidak mau lagi. Dengan cara disliding. Ini disliding, cu. Nih, cu ya disliding nih. Cuit. Tapi habis itu dia merenung kan jalannya. Oh, coba kita lihat endingnya. Setelah dia sliding, iya. dia jalan Dia dengan sempat tersenyum. iya dia senyum. Disenyum, Itu tapi kayak dia- merasa lega. Iya, tapi iya. Oh, dia nunduk. tapi dia habis itu nunduk dan terdiam Iya, bahwa iya, dia coba kayak kita lihat. kebahagiaan Kita ini lihat. semu gitu. Coba kita lihat. Oke. Endingnya ya. Dia Endingnya. peluk. Endingnya. Hmm. Duh, susah nih nge-pause. Tuh. Tuh. Nah, oh. Dia menunduk dengan kepala kayak Iya. kebahagiaan Kayaknya dia kebahagiaan terhindar dari cewek ini ternyata Dia semu merenung. karena dia merindukan kehadiran cewek Enggak, dia itu. merenung. Kita Iya. habis bikin video apa, Bang? Sat. Karena dia setelah jalan selanjutnya tidak ada lagi yang meluk dari belakang. Iya. Dia merindukan momen Oke, itu. mungkin dia merenung, anjir gak ada yang meluk aku lagi. Kan dia yang nyeleding. Kan dia yang nyeleding. Ini secara cerita film, Ben. Kalau ini dibedah, cerpen bukan, gurindam bukan, Ya. short movie juga. Iya kan tadinya bukan. dia berjalan. Nah dia berusaha menghilangkan cewek itu Iya. dengan cara berekspresi, melakukan gerakan kayak gue pengen bebas gitu. Oh. Tapi ternyata ketika kau bebas dari perempuan dan tidak ada hadirnya perempuan dalam Malah hidupmu, kau malah kepikiran ya? merasa kosong. Nih coba kita lihat nih sekali lagi. Tuh. Ini kalau secara sliding, Itu kayak Flappy Bird. ini kalau kita lihat ceweknya sliding menghindar. Iya. Bener. Karena kayak kalau lu ngusir lu dari hidup gua, Dia berhasil menghindar. ya gua pergi deh gitu, gua Nah. jauh gitu. Tapi kok langsung hilang? Ya karena kalau cewek menghindar pergi dari kau, maksudnya menghindar Iya, dari kau nih, iya. hilang dong dia di hidupmu. bener. Gini. Ini kan gak Iya dong, misalnya ada perempuan nih. Mohon maaf, gini secara logika film aja, logika film nih. Ya, Aku nggak pernah ada adegan cowok nyeleding cewek. Di Iya. mana? Ente sebagai Lah, ini- sineas film, ente nulis oke. Ente kalau sebagai sutradara, ada penulis ente bawa skrip. iya. Pak, ini yang cowok nyeleding cewek. Justru visual itu ada dua bahasanya. Ada yang namanya seperti bahasa itu langsung, Apakah bermakna seperti itu? iya langsung gitu kan, Iya. denotasi. Ada juga yang semiotika gitu, metafora gitu, yang makna hiasan. Slidingan itu kan maksudnya kayak mengusir pergi, kayak sana lu gitu. Oh. Tapi dia menghindari pergi slidingan ini kayak suruhan pergi itu dengan cara menghilang. Itu semiotika namanya, itu metafora. Itu kayak ibaratnya itu Kok Anda puisi yakin? dalam film. Selamat Trehe 86 ini tahu semiotika, Pak. Karena itulah prinsip dalam masyarakat menonton sebuah audiovisual. Kita harus berusaha memahami apa yang dimaksud oleh kreatornya. Karena orang tuh, maksudnya kreator nih nggak mau misalnya saya bikin film nih, terus Anda bilang jelek, padahal Anda yang nggak ngerti apa maksud saya. Bisa aja kita yang salah ya. Iya. Jadi sebenarnya logika Mas Selamat Rehe menyeleding cewek ini Bisa jadi ada Pesan metafora bahwa dia sedang menyuruh cewek ini pergi dengan sebuah gerakan ekstrim, dan untuk kayak dorongan ekstrim. ini penegasan gitu maksudnya. Penegasan bahwa gua nggak suka kan udah ditoyor tadi. Jangan. Ini Akhirnya lebih ditegaskan. ekstrim. Lebih tegas. Tapi saya nggak pernah sih nonton Katakan Putus. Ceweknya ngejar-ngejar terus disliding terus kayak Mbak ini. Justru kita harus mengucapkan selamat. Maksudnya Selamat Rehe. kayak ini keren gitu, Oke. visi dia terhadap kreator konten yang Bangsat kau ente menganggap
Mas Slamet Rehe punya visi, cok. Loh, karena saya kalau bikin film dibilangin ada misalnya film saya di film jelek, Ya. nggak mau. Oh. Jadi kita harus melihat dari Sisi lain ya? Sisi lain. Oke, ini adalah video selanjutnya nih. Kalau ente masih positive thinking, saya nggak tahu lagi nih. Soalnya sekali Bene ini penulis, sutradara dan produser loh. Oke? Iya, kita Dia sekali lagi yang belum tahu, Bene ini yang nulis Warkop DKI Reborn, penonton terbanyak se Indonesia. Oke? Sekali lagi, berarti dia kan udah mengerti banget nih film. Masa Mas Slamet Rehe dianggap punya visi? Oke, kita langsung ke video selanjutnya nih. Ini saya juga menonton sekitar 20 kali, nggak paham-paham. ini for your information belum Ya, nonton. Saya belum nonton. Oh, Dari belum tadi nonton. yang semua itu saya belum nonton Oh, belum semuanya. nonton. Makanya Anda reaksi Datang dengan pikiran jernih. Pokoknya Oke. selalu tonton dengan pikiran jernih Jadi dan Anda berusaha tidak, mengerti. tidak punya judgmental. Iya, jangan apa ya? judgmental terhadap karya Oke, audiovisual karena Anda seseorang. sineas film Iya. dan menghargai cerita apapun. Cerita apapun. Meskipun maupun itu dari orang yang sudah berpengalaman profesional ataupun kreasi-kreasi amatir. Kreator amatir ya. Iya. Karena film-film pendek ada juga yang dibikin Banyak. sama Yang kemarin amatir. rame tuh kan hitungannya Tilik, masih Tilik. baru. Tilik tuh. Oh, ini iya, itu kayaknya kan juga keren. ini dari tampangnya salah satu pemeran Tilik nih kayaknya nih. Ini kita lihat, ini adalah video selanjutnya. Apakah Benedion masih bisa membedah cerita dari Mbak Wulan Imut 14? Ini adalah gimana? Mau kita Bentar, saya tarik napas dulu. Saya harus ini belum tentu ini jelek, tapi kita harus berusaha mengerti. Kan Anda bilang kalau makna-makna semiotika, ada metafora, makna metafora dan apa tersembunyi gitu. Oke, kita bedah dari adegan pertama. Kalau kita ini sepertinya di gang-gang rumah nih. Iya, Oke. ada pagarnya ini kayaknya apa bangunan sekolah apa Oke. gitu ya, kayak Oke. pos satpam sebuah sekolah. Itu yang kuning apa ya? Ini kanebo, Pak. Oh, kan ibu. Kanebo. Makanya saya waktu pertama nonton, kenapa dia mabuk? Jangan-jangan ini adalah ini adalah simbol dari sebuah partai. Mabuk politik. Iya kan, kuning itu kan khas dengan sebuah partai kan. Iya. Tapi Jangan-jangan kenapa dia mencium kanebo mabuk? Anda jangan positive thinking dulu. Kita Iya, bedah iya. nih. Kita lihat. Ya, nih. Aduh. Dia nyium. Tele. Nah, di awal dia kayak ngelihat apa ini gitu. Seperti kanebo, orang anjing. seperti orang pertama kali masuk ke politik, kayak ini apa yang saya Ya lihat. tapi gitu. dia masa mabuk kanebo, bangsat. Enggak, kanebo adalah simbol dari sebuah Partai sistem politik. perpolitikan. Karena Oke. warna kanebo itu kan khas dengan sebuah. Jadi dia mabuk kekuasaan. Iya, dari awalnya dia lihat, wah ini sepertinya menarik nih. Akhirnya dia berusaha masuk, dia cium. Oke. Nah, di Masih situ dia bisa. mulai mabuk politik. Mabuk politik dengan kanebo. Oke, kita Itu lanjut. jangan berpikir itu kanebo, itu adalah simbol. Itu Itu karena adalah banyak simbol. banyak simbol-simbol ini Iya. di film itu banyak. Iya, banyak banget simbol kayak kalau nonton Dua Garis Biru untuk menggambarkan bayi disimbolkan dengan stroberi. Oh. Jadi ketika stroberi di blender itu adalah simbol bahwa ketika Anda mengadakan aborsi itu Hancur, bayinya ya? hancur. Oke, Nah, bagaimana oke. kalau kanebo ini adalah simbol terhadap sebuah sistem politik? Oke, saya akan positive thinking. Iya. Mungkin mungkin ini adalah kuning adalah simbol politik. Oke. simbol politik. Cerita selanjutnya dia cium mabuk, dia kekuasaan. dia tawarin ke orang. Dia tawari ke orang. Gak mau. Orang bilang nggak mau. Saya- Bener kan? Karena ada orang yang tahu bahwa politik itu busuk. Ya, Jadi dia bilang, sorry bro, sorry. saya punya keyakinan bahwa saya tidak akan masuk ke politik. Oke, dan Oke. dia nolak. Berarti dia nolak. anti politik. Anti politik. Oke. Terus ada yang marah. Ini kenapa? Mungkin orang ini ada teman sesama politik, marah? Dia marah. politisi. Dia marah karena dia nolak Iya, diajak politik. Iya, misalnya nih ada orang politikus Iya. nih sudah berjuang nih, sudah Iya. mabuk nih. Ya, Ketika dia pengen nawarin menawarin rakyatnya gitu sebuah kebaikan, apa Koalisi atau koalisi, apa gitu, nggak mau, nggak mau. marah. Ada rekan
politisinya yang marah. Lu kok nggak mau? Lu kok nggak Oh, mau? ya ini emang nggak ada audionya. Nggak ada Jadi, audiens, jadi kita harus berusaha memahami Iya, memang apa ini yang dia maksud. genrenya telepati, teman-teman. Jadi kita harus nebak-nebak sendiri dialognya. Tapi Iya, iya. logika itu ini mungkin benar. Istilahnya TikTok festival. Jadi jadi itu tuh TikTok yang sangat tinggi gitu yang iya, itu iya. Kalau film festival. ada film komersil kan. Saya Iya. bermain di film komersil. Kalau film festival tuh lebih tinggi Iya, lagi. kalau komersil itu gampang dipahami lah Ya, ya. karena berusaha untuk semua orang ngerti. Tapi kalau Kalau festival itu kita harus punya usaha lebih, kemampuan dan lebih, jangan langsung judgmental. ya, untuk memahami apa yang dimaksud. Kita cek. Ini berarti cewek ini nggak mau, Nggak terima nggak gitu. terima. Nah, Oke, kita lanjut. Dimarahin. Dimarahin kan, kenapa lu Dimarahin. tolak masuk politik? Kenapa tolak masuk politik? Nah, kok dia mukul temennya? Karena dia dulu sebelum nyium ini adalah orang yang tidak paham politik. Jadi dia memahami rasanya orang yang antipati terhadap politik. Enggak, atau ini menusuk dari belakang, bro. Gitu. Kenapa? Enggak, dia kan datang dengan simbol ini. Iya. Dia tunjukin ini memang politik. Mm-mm. Tapi ini bukan berarti membuat kita bisa menyakiti orang lain karena Udah. mukulnya pakai itu, politik itu. Oh, ditampar. Iya, lu Ditampar partai tadi. Iya, lu kayak Buktinya dia tersenyum nih, di sini agak tersenyum. dia. dan dia kenapa mukulnya pakai itu bukan pakai tangan yang nggak ada politiknya? Karena mau nunjukin politik Oke. ini memang bisa mengadu domba, tapi jangan kita Itu dia. sampai menyakiti orang lain karena politik. Berarti Bahkan dia menyakiti teman koalisinya Mm-mm. demi membela rakyat kecil. Artinya dia politisi yang sudah Yang kita bedah sekali lagi ya. Kesimpulannya berarti adalah cewek ini mabuk politik. awalnya tidak tahu politik, tidak Ya. kenal politik. Ya. Dia coba mengamati politik ini. Terus dia mabuk. dia mabuk kekuasaan ini. Gini mabuk loh. Iya. Oke, kita akan play dan kita akan bedah Iya. ya. 3, 2, 1 nih. Tidak kenal Tidak apa kenal ini ya? apa ini? Oh, ini ternyata politik. Dia Sekali- mencoba masuk, Masuk dia mabuk. mabuk kekuasaan. mabuk kekuasaan segala macam. Mabuk dan lain-lain. Dia tawarin ke temannya bilang tidak mau. Marah. Orang politik datang marah. Kenapa kamu Kenapa menolak? kamu menolak? Maaf. maaf gitu. Habis itu, nah terus ini yang misteri. Kenapa dia mukul? Karena dia datang dengan menunjukkan politik ini datang untuk melindungi orang dia kecil. sadar berarti. Iya. Buktinya ini ada cahaya-cahaya. Iya, bro. itu adalah bahwa kayak Iya, kesadaran iya. itu telah kembali gitu. Berarti Mbak Tejo ini Kenapa namanya Mbak Tejo? kayaknya sih orang daerah Iya, situ. Mbak Tejo ini Dia sadar. Dia enggak, sadar. ini kan Mbak Wulan Imut. Oh, Mbak Wulan Imut. Mbak Dia Wulan ini Imut, bahwa politik. ini itu datang untuk melindungi orang kecil. Iya. Jadi jangan kau sakiti dia. Iya, Dia kalau nggak pukul dengan percaya- sistem politik itu. Kalau nggak percaya ini rasain nih. Iya, sistem politik ini harus melindungi rakyat kecil. Semua jadi masuk akal sekarang teman-teman ya. Makanya TikTok jelek ini sudah merusak nama kreator-kreator TikTok. Iya, karena ternyata TikTok ini harusnya Itu kayak bisa- penggiringan opini, padahal belum tentu jelek. Ya kalau setelah dibedah ini ada maksud dari apa metafora dan lain-lain. Ternyata mungkin kita selama ini yang terlalu negatif Kan thinking ya. negatif. Makanya Jadi jangan kesimpulannya adalah TikTok ini kelasnya itu setara film festival. Harusnya ini diputar di Cannes. Makanya kayak di kalau Belgia. selebgram gitu Iya. yang TikTok joget-joget itu Nah, itu itu- masih level komersil. Oh, Itu kayak kita nggak bisa melihat makna mana semiotika, makna jadi Mbak Wulan Imut filmis di dalam karyanya cuman gini-gini doang. coba gini. Iya gini-gini dong, tidak ada plot twist, tidak ada cerita, tidak ada tiba-tiba bahwa pernikahan itu palsu, ternyata pakai celana jeans. Jangan- Tidak ada plot yang bermain Jadi di sana. Mbak Wulan Imut, terus Mbak Selamet Here tadi itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang mengandung makna tersembunyi. justru Iya, di situ. iya. Saya sih meyakini bahwa konten itu tidak bisa dinilai sesederhana itu gitu. Yang buat itu pasti mikir lah, bikin Iya, kayak soalnya- orang bikin film tuh kayak nggak sekedar cuman ayo syuting gitu, dipikirin itu apa kamera Dan kebanyakan Kebanyakan film-film festival adalah mengandung makna yang dalam dan tidak dijelaskan. Iya, Jadi kita harus yang menarik kesimpulan sendiri. Penonton Iya, itu iya. nggak diarahkan gitu, tapi penonton yang nyari kesimpulan. seperti Mbak Wulan ini dia nggak perlu jelasin ini adalah kanebo. ini Iya, karena orang tahu kan warna ini tuh terkait sebuah Oke. partai. Oke, jadi buat teman-teman sudah terjawab semua dari pembedahan TikTok kali ini. Sampai ketemu lagi di TikTok Breakdown selanjutnya.
Saya tetap nggak terima kenapa Slamet Rere dianggap punya visi dan Mbak Wulan Imut setara TikTok Festival. Sampai ketemu.